Mas Danang di sini apa? Pas, udah, ya. Udah, Dokter RW. ya. Saya. Aman Mas? Aman, Mbak. Aman banget ini mah. Ada gue mah. Lulus em. Enggak hebat, aman Pak. Aman, cakep ini. Cahayanya keren ini. Cakep. Lagi segini nih. Rumah sakit ini cahayanya keren. Nah, ini klasik. Yuk. Udah, Sudah? Oke. Sebelumnya kadang-kadang Dokter Nurul selamat atas kelahiran anak pertamanya. Mungkin bisa diceritakan. Dokter dulu mungkin untuk Prosesi persalinannya seperti dulu. Pakai mic. Pakai mic dok, boleh dok? Iya. Dokternya juga keren nih. Terima kasih Pak. Ya, jadi kronologisnya memang Nura ini kan sudah expected date ya. Jadi expected date-nya kita memang tanggal 20 bulan Juli. Ya, jadi Nura tiba-tiba ngabari, dok, udah ada mulai lendir-lendir, campur darah. Terus ya udah kita periksa kan, itu hari Minggu kemarin lah, ceritanya Minggu siang. Terus kemudian periksa udah pembukaan ternyata. Jadi pembukaan terus saya sarankan untuk masuk aja. Rencana tentu saja ya kita persalinan berjalan secara normal. Harapannya Danang dengan Nura ini kan pengen banget dok lahiran secara normal. Nah akhirnya ya udah kita masuk, kita pantau, observasi, pembukaan maju betul ya, jadi dari 1, 2, 3 gitu ya, terus sampai pada malam saya visit lagi, evaluasi, galau-galau ya, kita mau Nura mau apa? Ngotot, ayo boleh asal didampingi, oke kita akhirnya diinduksi lah, diperkuat karena kontraksinya kok segini-segini aja nih, nggak nambah gitu, kurang keras kata Nura. Jadi akhirnya kita perkuat kontraksinya, harapannya pembukaannya makin maju, lancar dan mudah-mudahan bisa lahir. Ya. Terus kemudian waktu berselang nih paginya akhirnya periksa lagi, pembukaan tetap di 4 ya, pembukaannya macet di 4 tuh, 4 ke 5. Cuman yang gak enaknya posisi yang awalnya udah bagus nih, dia tiba-tiba membalik lagi, jadi bayinya kayak menghadap ke atas. Itu yang kita kenal dengan presentasi dengan occiput atau ubun-ubun kecil itu di belakang. Nah ini yang repot karena yang kita khawatirkan saat nanti persalinan takutnya macet dan kita membutuhkan bantuan pertolongan misalnya dengan vakum, mengingat ini kan anak mahal ya, anak yang benar-benar diwanti-wanti banget, dititipin banget nih ke saya, kadang dengan Nura expect-nya ya, tapi saya juga harus wise untuk kasih masukan. Jadi saya bilang kalau misalnya kondisi kayak gini yang kita khawatirkan persalinannya nanti kita harus pakai vakum dan apa menciderai anak yang kita khawatirkan, ya akhirnya mengambil keputusan untuk ya udahlah kita switch jadi operasi saat itu juga. Ya untungnya sih di sini timnya kita cepet ya, nggak lama-lama, nggak setengah jam udah berhasil kita operasi dan berhasil kita lahirkan. Dan muncullah itu si bayi yang ditunggu-tunggu. Berarti persalinannya sesar ya? Sesar ya, jadinya sesar ya endingnya. Di tanggal berapa itu dok? 21 tadi ya, jadi maksudnya tanggal 21 ya. Untuk berat badan, mungkin panjangnya berapa bisa dijelasin dok? Berat badan 3.615 dengan panjang 52. Betul. Ingat untuk dokternya. Danang sendiri mungkin bisa di-announce vitamin, perasaannya seperti apa ayah baru? Cek. Oke, cek. Cek. Udah. Dia tahu kalau siapa yang punya siluan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku ucapin terima kasih buat teman-teman media yang hadir pada hari ini di preskon kita untuk mengumumkan hari bahagia kami, di mana hari ini kita diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya putri yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Tadi sedikit kaget pas Dokter Agus bilang Medik lantai 1.
Sabar, ada cold blue. Ya. Harap oke, sudah ya Pak ya. Jadi tadi Dokter Agus sempat ngulik satu kata anak mahal ya. Itu buat aku kayak mahal dalam artian waktu yang kita tunggu, terus proses yang kita harus tempuh itu menjadi sangat mahal bagi kami karena itu adalah momen gitu. Kita menunggu putri yang hadir bersama kita hari ini itu 3 tahun lamanya yang penuh perjuangan. Bahkan kita sudah sampai menyerahkan diri sama Allah bahwa jika memang Allah berkata program bayi tabung adalah yang terbaik buat kami, kita akan lakukan. Tapi ternyata Allah juga ngasih takdir yang berbeda. Ketika kita menjalankan program bayi tabung, malah sama Allah dikasih hamil alami. Gitu. Jadi memang itulah kuasa Allah yang tidak pernah kita bisa tahu bagaimana jalannya. Tapi manusia hanya bisa mengusahakan. Tapi akhir ceritanya adalah dari Sang Maha Pencipta. Gitu. Terus masuk ke kelahiran putri kami, aku bersyukur sekali seorang putri hadir dari rahimnya Nura langsung. Ini asli ya, bukan buatan. Ya Dok ya, asli ya. Masih segel. Masih segel. Habis itu kita kasih nama Diarta Maiza Pramaswara. Jadi Diarta ini diambil dari bahasa Sanskerta. Di itu artinya adalah cahaya ilahi, cahaya yang suci. Dan arta itu adalah kemuliaan, kesejahteraan. Jadi kita berharap dia akan menjadi cahaya yang nantinya bisa membawa kesejahteraan buat banyak orang. Terus Maiza itu diambil dari bahasa Arab. Dan Maiza ini artinya adalah kebijaksanaan, kecerdasan, kejujuran. Seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi harapannya adalah jadi wanita yang tough untuk bisa berkata yang jujur, berlaku yang adil seperti itu, dan cerdas. Terus Pramaswara ini diambil juga dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya ini dari 2 suku kata yaitu Prama dan Svara. Prama itu yang utama, kalau Svara itu suara. Nah jadi dia bisa menjadi wakil dari banyak orang yang bisa menyuarakan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan nantinya jadi wanita yang sejahtera dan hidupnya mulia gitu. Jadi doa dari arti dari nama anak kami mengandung doa semacam itu. Terus lahir di 21 Juli 2025 di Siloam Hospital, Lipo Village, dan lahir dengan berat badan 3,615 kg, panjangnya 52 cm, jenis kelaminnya perempuan, lahir dengan proses sesar seperti yang dikatakan Dr. Agus. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya sempat ragu sebenarnya, bahkan kemarin ada banyak rumah sakit yang ada di sekeliling kita gitu, tapi untuk memberikan kepercayaan kita akan ada di pelayanan yang mana itu bener-bener sempat sengit banget debatnya sama Nura, karena Nura inginnya yang nyaman, kalau aku bapaknya inginnya yang murah. Jadi beda ini gimana aku gitu ya kan gitu. Terus tapi ternyata bagaimanapun juga tahu kan wanita adalah ras terkuat di bumi, jadi saya harus mengikuti Nura mencari pelayanan rumah sakit yang nyaman gitu, dan akhirnya diputuskan di Siloam Hospital dan terbukti gitu loh ya. Ketika bayangkan Dr. Agus memutuskan kita untuk sesar itu Cito itu jam 6.45, jadi sebelum jam 7 pagi. Tapi ternyata tim dari Siloam termasuk Dr. Erwin dan Dr. Leni. Dr. Erwin adalah dokter spesialis anestesi dan Dr. Leni adalah spesialis anak, yang tentu saja akan menjadi bagian ketika Mbak Diarta ini lahir ya ceritanya. Aku pikir kita akan menunggu proses yang lama, mungkin nanti siang ya kita akan operasinya. Ternyata enggak. 6.45 Dr. Agus bilang, Cito kita akan SC. Jam 7.10 Dr. Erwin
udah ready dengan bajunya. Dan aku ternyata diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi Nura. Dokter Erwin bilang waktu itu Mas Danang harus ganti pakai baju steril ya Dok Erwin ya. Aku izin ganti baju, Nura udah selesai anestesinya. Bayangkan, anestesi selesai hanya dalam hitungan menit. Dan aku bingung, itu gimana caranya Dokter Erwin? Dokter pakai ilmu kanuragan atau ilmu kedokteran? Aku nggak ngerti dok. Jadi Terima kasih Mas Danang ya. Iya. Rekan-rekan media. Sebenarnya teknik anestesi yang dilakukan pada ibu teknik yang umum ya 95% mungkin dilakukan di Indonesia. Kita nyebutnya anestesi spinal, istilah medisnya subarachnoid dok. Jadi memang jujur kita banyak kasusnya dok ya. Dokter Agus untuk melakukan tindakan spinal anestesi biasanya prosesnya kurang dari 1 menit. Jadi memang lingkungannya oke, alat medisnya oke, staf pendukungnya oke, tindakan medis jadi bisa dilakukan dengan cepat. ya. Itu Mas Danang. Jadi tindakan Baik. bukan ilmu kanuragan ya dok. Karena itu tadi memang conclusionnya adalah memang kalau ditunjang dengan peralatan yang memadai, terus dokter atau operator yang memang betul-betul kompeten di bidangnya, ya memang kita bisa ngatasin itu semua. Dan proses sampai dengan rilis bayi diangkat itu kurang lebih 35 menit 40 menit ya dok ya, mungkin totalnya 40 menit lah ya. Jadi jam 7.10 menit kita masuk ke ruangan operasi. Jam 7.15 mungkin Nura sudah merasa nyaman karena sudah masuk anestesinya ya dok Erwin ya. Ya. Jam 8.07 putri kami dilahirkan. Jam 8.07 putri kami dilahirkan dan langsung ditangkap oleh dokter Meni sebagai spesialis anak. Dipastikan bahwa anaknya menangis ya dok ya. Nangisnya kemarin pakai do re mi fa sol la si do. Kayak bapaknya. Kenceng ya dok? Iya, terima kasih Mas Danang Media ya. Ya kemarin baby Dianta kebetulan lahir 807 ya, lahir langsung menangis ya, menangisnya juga kuat sekali, kedengeran bahkan sampai di ruangan bayi itu sampai ke ruangan ibunya juga masih kedengeran ya, jadi kencang sekali. Dan babynya setelah melewati pemeriksaan memang ya baik ya kondisi babynya gitu, sampai sekarang juga baik. Ya. Nah Kemarin cek apa dok? Yang awal diberikan adalah cek saturasi ya dok kemarin. Saturasi, cek saturasi, kemudian juga cek organ-organ babynya lengkap atau tidak seperti itu. Dan tentu kan sebenarnya sih kita udah standby ya dari Mas Danang masuk ini, Mas Danang. Oh iya. Udah Jadi sebenarnya malam itu dokter udah standby. sudah standby karena kan sudah ada info mau ada lahiran pervaginam ya. Iya betul. Jadi kan kita memang kan kalau ada seperti itu ada rencana pervaginam kan nggak bisa kita prediksi ya biasanya ya. Iya. Mas Danang ya. Jadi biasanya memang bidan tanpa info ke dokter anak gitu. Oh ini ada rencana mau lahiran pervaginam. Selesai. Jadi memang udah standby dokter anaknya juga seperti itu. Dan kebetulan waktu sebelum yang 645 itu Mas Danang bilang tiba-tiba ada situ seperti itu, saya juga sudah terinfo dari bidannya sudah bilang pembukaannya sepertinya maksudnya ada masalah sedikit gitu masalah babynya. Jadi memang sudah standby, makanya kenapa bisa kita cepat gitu ya untuk melakukan tindakan situ kemarin itu. Nah yang pasti yang paling penting dari perbedaan dari bagian lahiran pervaginam sama sesar. Kalau dari bagian anak mungkin ke arah IMD ya Mas Danang ya, inisiasi menyusui dini ya. Nah ini memang Mas Danang udah wanti-wanti banget gitu di saya gitu. Pas pertama kali ketemu saya, baru saya kenalan, saya dokter langsung gitu langsung masalah inisiasi menyusui dini. Memang itu sesuatu yang ini ya jadi momok ya gitu. Maksudnya kalau buat lahiran normal sama lahiran yang besar seperti itu, karena otomatis akan nggak semua gimana ya, agak lebih sulit gitu untuk melakukan IMD pada bayi-bayi yang melahirkan secara sesar. Tapi tentunya kita juga memfasilitasi ya pastinya ya, karena kita juga pro untuk kelahiran, maksudnya setelah itu menyusui secara ASI ibu gitu ya, kita sangat pro itu. Jadi ya kita mengusahakan gitu untuk IMD dan terbukti berhasil kita melakukan IMD ya di ruangan OT yang ya
Jadi memang aku request dari awal ke dokter Leni ketika kita memang menentukan siapa nanti dokter spesialis anak yang akan membersamai kita nanti ketika bayi kita lahir dari IMD. Jadi buat aku tuh penting ya, karena kan harga susu mahal ya dok. Ini kalau bapaknya bapak ekonomis nih soalnya, iya kan, bapaknya ekonomis banget nih, kayak ini harga susu mahal nih gitu, dok gitu. Jadi kalau aku menggunakan pikiran-pikiran yang paling awam aja dulu gitu, nggak usah yang ribet-ribet gitu. Aku nggak usah mikirin bahwa kalau misalkan kita DBF itu adalah mendekatkan anak dengan ibunya lah dan sebagainya. Aku kejauhan dok. Udah yang penting kita gimana caranya kita itu harus bisa menata keuangan dengan baik, karena kan masa depan anak juga masih panjang gitu. Jangan cuma kita mikirin susu aja berantakan yang lainnya. Akhirnya aku bilang memang sepertinya IMD ini adalah poin yang harus kita tekankan setiap calon ayah ya. Aku banyak merasa bahwa calon ayah di luar sana itu banyak yang apatis gitu loh dok, bahwa ya urusan gitu tuh harusnya yang mikirin ya bojone gitu. Udah bayangin istrinya udah disuruh mengandung 9 bulan gitu ya, suruh ngerasain kontraksinya, disuruh nanti masih menyusui, belum nanti gantiin popoknya dan sebagainya gitu. Nah terus bapaknya perannya apa gitu loh. Makanya kan kalau aku bilang ya kalau kita bikinnya berdua ya kita harus tanggung berdua gitu. Makanya aku bilang yuk kita sekarang sedang mengusahakan mana yang paling efektif, mana yang paling nyaman, dan mana yang paling bagus untuk jangka panjangnya gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, begitu dokter Leni yang pegang anaknya, begitu digendong sama mamanya langsung menyot. Jadi udah bapaknya banget dah gitu. Kayak gitu. Mas nyusu ya, menyusui, mengasihi gitu ya. Gitu, jadi kayak wah ini bagus nih kayak gitu. Akhirnya ya udah aku bersyukur sekali. Barusan sebelum kita preskon juga disempatkan untuk menyusui dulu, mengasihi adik bayi dulu, dan aku bahagia, aku bangga, aku bisa punya istri sehebat dia yang harus menerima kontraksi sepanjang waktu, dramanya dari jam 1 siang sampai jam 3 subuh, kok nggak nambah-nambah, ya jam 3 subuh kok belum nambah, akhirnya ditambah lagi sampai jam 6 pagi kok belum nambah, akhirnya disesar padahal udah masuk induksi. Kalau dia sampai ngomong kayak gini, ngapain aku kemarin diinduksi, tau gitu bedel aja langsung kan gitu. Tapi ini kan ya ini namanya proses ya dokter ya gitu. Yang penting kita mengusahakan dulu. Aku sama Nura sepakat dengan aku bahwa gini, boleh nggak aku tidak diintervensi karena aku punya cita-cita pengen hamil normal, lahiran normal. Jadi aku kayak ngerasa dia punya effort buat pengen jadi wanita yang aku nggak kepengen cemen kayak ibu-ibu di luar sana yang dikit-dikit ini dikit-dikit itu, walaupun mungkin mereka punya alasan untuk sesar gitu. Terus aku bilang senyaman kamu, mana yang terbaik buat kamu dan mana yang bikin kita senang setelahnya, karena aku juga nggak mau kalau kamu susah payah terus malah kenapa-napa gitu. Dan dokter Agus pun statement sebelum kita tindakan ngomong sama Nura bahwa ini udah masuk HPL, kita akan usahakan untuk prevaginam atau lahiran normal, tapi jika nanti terjadi sesuatu, please jangan intervensi aku karena aku mau yang terbaik juga buat kamu. Itu statementnya dokter Agus. Jadi benar-benar melindungi Nura, menyelamatkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu artinya memang sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemberi jasa ya, dokter-dokter yang hadir bersama kami ini orang-orang yang aku nggak ngerti harus balas budinya seperti apa. Jadi aku ucapkan terima kasih buat dokter Erwin, dokter Agus, dokter Leni, terima kasih sudah bersama kita. Dok, ini Jadi sedikit menjelaskannya secara teknis. Jadi yang dimaksud dokter Agus Araps itu sebenarnya konsep fast track ya. Jadi dengan tuntutan masyarakat modern ya, modern kemajuan teknologi, semua pasien tuh ingin pulih lebih cepat, ingin pulang lebih cepat. Jadi di dunia bedah dan anestesi kita ciptakan teknik fast track ini, disebutnya dengan ERAS. Nah, yang kita lakukan di Siloam Hospital ini persiapannya dimulai dari sebelum operasi dan setelah operasi. Dan ada hal khusus yang dilakukan setelah operasi sesarnya selesai, itu tindakan blok
blok saraf dinding perut, dan khusus ibu juga saya tambah blok otot namanya quadratus lumborum. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan anti nyeri. Kita nyebutnya analgesia itu untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Dan nyeri itu ada dua hal, satu nyeri dinding perut, dua nyeri organ dalam. Jadi untuk kasus ibu ini kita lakukan 2 blok, yaitu TAP block, transversus abdominis plane block, dan quadratus lumborum block. Sejauh yang saya lihat hasilnya cukup baik. Yang anehnya si ibu ini menolak dokter menolak dikasih anti nyeri tambahan. Ngantuk katanya. Jadi beliau kalau minum paracetamol sering apa Bu? Jadi sering ngantuk. Terus sedangkan sebenarnya nyeri di perut itu nggak terlalu nyeri ya, tapi lebih ke pusing karena mungkin kurang tidur juga gitu. Jadi kalau misalnya aku tambahin obat yang bikin ngantuk, meskipun itu anti nyeri, jadi aku jadi tambah pusing gitu. Jadi aku tuh sebenarnya kalau kemarin tuh udah bisa duduk. Kalau misalnya masalah nyeri perut ya udah bisa duduk. Terus hari ini aku udah bisa berdiri, aku udah bisa jalan gitu. Karena emang mungkin metodenya yang fast track tadi ya dok ya. Jadi obat tambahannya tuh baru dimasukkan hari ini karena aku pengen mobilisasi yang lebih cepat gitu, dan udah nggak terlalu pusing, udah nggak pakai muntah-muntah. Oke, jadi karena saya dapat info si ibu menolak minum anti nyeri, tadi pagi saya datang, saya takutnya bloknya udah mulai durasinya habis karena 24 jam. Jadi kita tambah 1 obat anti nyeri tablet, jadi minum bukan injeksi. Dan sejauh ini kalian bisa lihat cukup oke Bu ya, duduk ya, bisa duduk tanpa rasanya. Zaman dulu 24 jam sesar berdiri pasti kesakitan. Sesar pasti minimal 2 hari ya. 2 hari paling lebih. ya. Tapi kalau untuk metode yang Makasih loh Siloam. Karena memang secara kan saya juga sebagai pasien sekarang, tapi sebelum ini kan saya juga dokter ya. Nah banyak pasien saya itu ketika setelah di SC itu merasakan sakit di tempat tusukan, tempat sakit punggung. Nah ini enggak sama sekali ya. Jadi dari kemarin sampai sekarang itu aku enggak merasakan nyeri di situ, tapi lebih nyeri ke perut karena kan memang di bedahnya di bagian perut ya. Jadi bener lumrah ya itu. Lumrah gitu. Nah itu nggak ada juga. Terus orang tuaku dua-duanya standby Ya. mamanya Mas Dana sama mamaku buat bantuin. Jadi tiap ganti popok atau apa itu yang bantuin selain suster di sini juga mamanya Mas Dana sama mamaku. Jadi ya belum ada kesempatan untuk baby blues sih. Semoga ya, semoga nggak ada. Gitu, jadi Gitu. apa ya? Alhamdulillah. Buat aku sih memang kesehatan mental itu nggak bisa secara instan ya dibenerinnya atau ditatanya atau di manage-nya nggak bisa instan. Hari ini ya udah mumpung udah udah lahiran, kalau gitu suaminya baik-baikin istrinya nih biar istrinya nggak baby blues, nggak bisa kayak gitu. Karena itu akumulasi sih buat aku, akumulasi dari proses gitu ya. Ketika kita bagaimana kita bisa attach sama si istri, antara istri dan suami dan istri gitu. Terus ketika proses hamil dan proses pemeriksaan dan sebagainya itu membuat istri lebih nyaman kalau misalkan diantarin sama suaminya gitu. Jadi 9 bulan dari proses kita promil ya sayang, dari 2023 aku benar-benar nggak lepasin Nora untuk berangkat ketemu dokter manapun, konsultasi dengan dokter siapapun. Jadi aku pasti nggak ada satupun yang nggak aku dampingi. Jadi aku memastikan tidak ada satu hal yang miss sedikit pun ketika kita konsultasi dengan dokter. Dan sampai hari ini pun ketika aku konsultasi dengan 3 dokter hebat ini juga aku tidak pernah kayak ya udahlah kan udah kenal sama dokter Agus ya udah kamu berangkat dulu, enggak. Tapi aku memastikan 100% aku ada hadir menemani Nora, dan aku pikir itu adalah bentuk supporting seorang suami yang mungkin seperti tidak ada nilainya ya, tapi saya yakin itu dampak psikologisnya ada untuk seorang istri. Mungkin ada juga sempat kayak saya cek pola itu nggak sih karena demi menemani istri gitu. Beneran sempat cancel. Banyak banget kerjaan yang di cancel demi aku udah dari 2024 sampai sekarang sih. Siap.
aku juga mungkin selalu pekerjaan sih. Jadi kita benar-benar fokus untuk promil kemarin sampai kita udah aku fokus, aku tidak bekerja dulu, Mas Danang juga kalau misalnya ada kerjaan, kalau misalnya panjang kerjaannya tidak diambil sama dia ya. Jadi benar-benar fokus untuk nemenin aku tiap kali kontrol. Mungkin orang bakalan bilang, Mas Danang ini cerewet, tapi cerewetnya itu dalam konteks yang baik ya. Jadi semua checklist itu justru dia paham. Terus nama bayi, arti nama bayi itu dia semua yang paham. Jadi kalau saya nanya, arti nama bayimu apa? Tanya suamiku ya gitu. Jadi dia semua yang detail perintilan tuh dia yang tahu gitu. Tapi aku nggak menentukan secara sepihak ya, kayak namanya nanti ini ya sayang, enggak. Aku kasih beberapa pilihan nama, terus aku juga terbuka kayak, kamu ada saran nama nggak? Enggak, kayaknya kamu udah kasih banyak pilihan, coba aku nanti baca-baca dulu deh pilihan aku kok suka nama yang ini gitu. Justru nama anak kami itu kita dapatkan dari nama belakang dulu. Nama belakang dulu, dan aku harus ngucapin terima kasih karena nama belakang anak kita itu diambil dari saran netizen. Diambil dari saran netizen. Coba cek postingan Instagram aku ketika aku bilang bahwa coba gabungkan dua nama, Pradana Diva dan Hemas Nura, coba gabungkan akan menjadi apa. Ternyata setelah digabungkan ada satu kata Sangsekerta yang artinya bagus, dan ternyata kata yang digabungkan itu sesuai dengan itu, namanya Pramasvara. Nah, Pramasvara itu kalau kata netizen itu adalah Pramas Pradana Hemas Vara Diva Nura. Jadi Pramasvara adalah Pradana Hemas Diva Nura. Nah, itu diambil dari Pradana Diva dan Hemas Nura. Nah, tapi ternyata setelah diartikan dalam bentuk bahasa Sanskerta itu artinya adalah Prama dan Svara. Jadi itu kayak Masya Allah aku dapat ide dari netizen, jadi aku akan kenang selamanya, dan untuk netizennya nanti aku akan follow back. Ekonomis ya? Iya kan, lagi-lagi ekonomis ya, kayak gak ada giveaway ya, ini follow back aja. Oke, terakhir kamu mungkin doa dan harapan mungkin untuk doa mudah-mudahan gadis kecil yang kemarin lahir membuat kami bahagia, membuat banyak orang bahagia, akan terus menjadi penerang buat keluarga kami, jadi sosok anak yang soleha, yang kuat iman Islamnya, yang insya Allah akan bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan insya Allah akan membanggakan agama dan bangsa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah doa untuk kita berdua sesungguhnya, karena aku tidak ingin menuntut banyak hal untuk anak aku kelak. Aku justru menuntut hal pada kami, aku dan Nura. Tuntutan aku adalah kita bisa berdua bahu-membahu menjadi Orang tua yang bertanggung jawab. orang tua yang bertanggung jawab. Karena aku yakin anak yang sukses, anak yang besar, anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anaknya, pendidikan anaknya, bekal agama yang kuat, budi pekerti yang baik untuk anak itu insya Allah bagi kami itu bekal terkuatnya. Jadi harapannya, tuntutannya justru ke kami. Aku tidak ingin menuntut banyak hal untuk anak aku, karena aku yakin apa yang kita tanam nanti akan kita tuai. Oke. terima kasih.